Habib Syekh mengklarifikasi. Dan klarifikasinya ini tidak tepat pada sasaran. Banyak fitnah yang terjadi di media sosial bahwa Habib Syekh katanya pencipta lagu Yahlal Waton. Yahlal Waton Habib Syekh. Berarti saya yang membawakan, bukan saya yang menciptakan. Membaca salawat badar itu ditulis di bawahnya salawat badar by Habib Syekh, salawat badar by Gus Ipul. Bukan itu Pak Habib yang dimaksud. Kalau itu namanya template. Khawatir juga kalimat panjenengan ini adalah untuk mempengaruhi Gus Ipul dan kiai-kiai yang lain. Yang dimaksud oleh kami adalah konten yang isinya itu Sholatun Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Jadi itu yang dimaksud Pak Habib. Siapa nama Habib Syekh bin Abdul Qadir yang tertera dalam hak cipta YouTube itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami, Aras 9 Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, tak kurang suatu apapun dan senantiasa diberkahi olehnya. Amin. Juga tak lupa saya mengucapkan terima kasih tak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Juga mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan atau lambat membalasnya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, sudah agak lama saya renungkan berkenaan dengan hak cipta lagu Yahlal Waton, yang mana sudah 2 kali kami ulas. Namun ternyata ada video yang mengklarifikasi, yakni dari pihak Habib Syekh sendiri. Dan kebetulan belakangan ini ramai penolakan terhadap Habib Syekh di beberapa tempat, dan yang paling ramai itu adalah, dan ya sempat ada persitegangan, yaitu di Banyuwangi, Jawa Timur. Inilah yang saya khawatirkan dulu sejak mulai ya, ketika ada penolakan terhadap Kiai Imad dan yang lain, nanti akan ada penolakan terhadap orang-orang atau tokoh-tokoh yang ditengarai sebagai pendukung atau yang didukung dari yang menolak dulu. Walaupun tentu penolakan yang di Banyuwangi, saya ambil sampel, bukanlah satu tindakan balas dendam ya. Intinya bahwa di antara kenapa ditolak ya, di antaranya itu adalah ya mengaburkan sejarah lah. Satu misal lagunya Habib Syekh yang sudah cukup lama ya, Habib Rizik gurunya NU. Habib Rizik NU aja enggak kok jadi gurunya NU, ini pripun itu, ini gimana. Kemudian juga lagu Yahlal Waton liriknya dirubah ketika di Malaysia menjadi Malaysia Biladi. Padahal lagu Yahlal Waton sendiri itu sudah ada hak ciptanya resmi didaftarkan oleh PWNU Jawa Timur, yang berproses dari sekitar tahun 2019 hingga akhirnya kemudian keluar penetapan hak ciptanya itu dari Kementerian Hukum dan HAM itu tahun 2021 yang lalu. Tentu di dalam hak cipta itu biasanya kan lagunya, kemudian liriknya siapa penciptanya, yakni Mbah Wahab Hasbullah, dan juga lagu Salawat Badar. Saya nggak tahu kalau Salawat Badar ini karena lagunya kan bisa bermacam-macam. Tapi kalau lagu Yahlal Waton, nah itu biasanya kan diturut sertakan di dalam pendaftaran hak cipta. Artinya ketika satu lagu dihak ciptakan paten ke Kumham, otomatis tidak boleh dirubah-rubah. Andai pun nggak dihak ciptakan juga nggak tepat ya dirubah-rubah. Misalkan umumnya lagu Halu-Halu Bandung kita rubah, Halu-Halu Bandung kita rubah, Halu-Halu Hong Kong, ibu kotanya Taiwan. Ini kan merusak. Begitu juga dengan lagu Yahlal Waton ketika Indonesia Biladi diganti dengan negara yang lain. Ini lagu kebangsaan, ini lagu nasional Indonesia. Tanpa merendahkan negara tetangga atau negara manapun, tentu tidak boleh mestinya menggunakan lirik yang lain kecuali lirik yang sudah ada. Nah, ini mohon kepada yang ahli-ahli hukum, terutama di kalangan Nahdlatul Ulama kan ada LBH NU, dan di jumlah Bandung juga ada LBH-nya. Apakah ini perlu untuk ditindaklanjuti secara hukum? Kenapa? Karena agar menjadi efek jera bagi yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Apakah mungkin sifatnya hanya substansi atau apapun lah ya.
Kemudian juga yang menjadi concern kami dalam konten kali ini adalah hak cipta yang bernama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf yang ada di YouTube. Jadi ini kita pilih ya, hak cipta tadi oleh PWNU Jawa Timur yang melibatkan keluarga besar atau ahli waris dari Mbah Wahab Hasbullah itu di Kementerian Hukum dan HAM. Sementara yang di YouTube itu kan lebih dulu dihak ciptakan tetapi ke YouTube-nya. Artinya bahwa ada seseorang atau kelompok mungkin membuat konten ilustrasi atau isinya lagu Yalal Waton yang umum dinyanyikan di setiap acara-acara. Untuk lagu Yalal Waton ini kan musiknya banyak ya. Satu di antaranya yang paling umum itu yang ada vokalnya, ada vokalisnya laki-laki. Tereng, kemudian ada vokalis laki-lakinya. Itu dihak ciptakan pada YouTube sebagaimana yang pernah kami ulas di sini. Tertulis hak ciptanya adalah Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Saya harap Habib Syekh jujurlah di dalam hal ini gitu. Apakah memang panjenengan atau kelompok panjenengan yang menghak ciptakan lagu tersebut ke YouTube sehingga tertera nama Habib Syekh? Nanti kami putarkan contohnya ya yang menimpa arah 9. Atau bagaimana? Dan di salah satu kanal YouTube juga Habib Syekh mengklarifikasi. Dan klarifikasinya ini tidak tepat pada sasaran, artinya bukan pada konteks yang disampaikan oleh sejumlah kawan-kawan dari penggiat medsos. Tetapi dibuat seolah-olah. Saya akan putarkan penyampaian dari Habib Syekh, yang mana beliau ini di sampingnya ada Kiai dan juga ada Sekjen PBNU, Gus Saifullah Yusuf. Jadi ada kesan ingin mempengaruhi orang-orang yang ada di sana, masyarakat yang menonton, bahkan orang yang mengatakan mungkin termasuk saya bahwa Habib Syekh menghak cipta lagu Yalal Waton itu dianggap fitnah. Kita simak kilasannya. Benar, saya akan memberikan masukan. Banyak fitnah yang terjadi di media sosial bahwa Habib Syekh katanya pencipta lagu Yalal Waton. Mereka ini orang-orang yang Masya Allah kurang kerjaan. Yalal Waton itu diciptakan tahun 1924. Masa saya yang menciptakan dan hak ciptanya Habib Syekh? Habib Syekh hanya mempopulerkan lagu Yalal Waton. Misalnya hari ini Habib Syekh membawakan lagu Yalal Waton. Yalal Waton Habib Syekh. Berarti saya yang membawakan, bukan saya yang menciptakan. Jadi supaya paham, lagu Yalal Waton katanya dia diviralkan. Lagi viral ini. Sama lagu juga diantaranya lagu Salawat Badar. Katanya ciptaan Habib Syekh. Padahal saya ditemukan sama Gus Ipul waktu di Banyuwangi kepada keluarga besar pencipta lagu Salawat Badar. Dan saya berterima kasih sama mereka. Dan Salawat Badar ini mendunia. Bukan ciptaan Habib Syekh. Habib Syekh membaca Salawat Badar itu ditulis di bawahnya Salawat Badar by Habib Syekh. Salawat Badar baik Gus Ipul, salawat Badar baik Kiai Ahmad Yasin. Yang membaca bukan pencipta. Masa saya menciptakan lagu itu saya belum. Bukan itu Pak Habib yang dimaksud. Kalau itu namanya template dalam bahasa editor. Ya, keterangan siapa pembawa. Bukan itu yang dimaksud. Khawatir juga kalimat panjenengan ini adalah untuk mempengaruhi Gus Ipul dan kiai-kiai yang lain. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud oleh kami dan sejumlah teman-teman yang mengkritiknya adalah konten yang isinya itu adalah lagu Yalal Waton, hak ciptanya Habib Syekh. Biar jelas kami akan putarkan ya. Akan putarkan untuk Anda dan mohon diperhatikan. Ini contoh di video arah 9 yang belum kami hapus ini ya, yang ratusan anggota PWI. Ini aslinya PWI ziarah, PWI Jogja ziarah, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Sebelum ziarah itu kemudian menyanyikan lagu Yalal Waton diiringi musik itu. Padahal musiknya itu tidak terlalu kencang, tapi masih kena juga nih. Saya pribadikan tak buka.
ya, pembatasan hak cipta, ya kan? Anda memenuhi syarat untuk berbagi pendapatan iklan dengan pemilik hak cipta lain dengan mengaktifkan monetasi hak cipta. Konten dilindungi hak cipta ditemukan. Anda dapat berbagi pendapatan iklan dengan pemilik hak cipta dengan mengaktifkan monetisasi. Ya, saya coba buka tinjau masalah. Nah, di sini ya. Klaim konten ID di video Anda tidak mempengaruhi channel Anda. Ini bukan teguran hak cipta, artinya channel Aras 9 tidak kena teguran, tetapi ya berbagi itu tadi. Kemudian komposisi Sholatun Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Jadi itu yang dimaksud Pak Habib ya. Maka dari sini kami bertanya, setidaknya saya lah sudah 3 kali sekarang, siapa nama Habib Syekh bin Abdul Qadir yang tertera dalam hak cipta YouTube itu? Apakah panjenengan apa orang lain? Kalau memang panjenengan, kenapa dihak ciptai yang kemudian berbagi penghasilan? Ini bukan persoalan pembagian penghasilannya. Coba pembagian penghasilannya itu ke NU langsung atau keluarga Mbak Wahab, senang-senang aja hitung-hitung nyumbang. Tapi ini kan kepada pribadi. Dan apa dasarnya menghak cipta itu? Kalau memang nama itu adalah panjenengan, kalau bukan, mohon diklarifikasi siapa pelakunya. Kenapa berani-beraninya menggunakan nama panjenengan? Karena namanya sama kan? Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Ini yang dimaksud, sekali lagi, bukan template, bukan keterangan dalam layar ketika panjenengan menyanyikan atau melakukan ya lalwaton atau salat badar. Ya lalwaton Pak Habib, bukan ya lalwaton. Ya. Jadi mohon diperjelas ini. Dan ini tentu kami mohon dengan hormat kepada struktural di NU, secara khusus PWNU Jawa Timur yang telah mendaftarkan ke Kumham, juga secara khusus PBNU. 1. Kenapa dan bagaimana hal itu terjadi? Benarkah Habib Syekh itu adalah Habib Syekh yang barusan itu atau orang lain? Dan yang paling mengkhawatirkan di belakangan tahun, kalau itu tidak dirubah, anak-anak kita bisa saja menganggap itu karya dari Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Mohon masukannya dari Anda dan juga mohon penjelasannya dari Habib Syekh dan juga dari pihak-pihak terkait. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.